SMP Kreativa itu tidak hanya tentang akademik, tetapi juga mengajarkan keterampilan kepemimpinan juga, karena tanpa strategi, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Semua siswa terlibat, mulai dari perencanaan, eksekusi, sampai dengan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kritizen, selamat datang di Kritalk. Tempat kita berbagi inspirasi dan cerita tentang dunia pendidikan yang membangun generasi pemimpin muda. Perkenalkan, saya Bujihan dan hari ini kita akan berbincang bersama siswa yang luar biasa. Dan saat ini dia menjabat sebagai Ketua SLHT. Baik, langsung saja kita sapa dulu. Halo Aidin. Hai Ujihan. Hai. Oke, baik Aidin, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Baik Aidin, sebelum kita berbincang lebih dalam, Ibu mau tahu nih, Aidin tuh kelas berapa sekarang dan kegiatannya tuh apa selain belajar tentunya? Saya sekarang ada di kelas 9 dan untuk saat ini saya sedang fokus belajar kegiatannya. Ada juga beberapa proyek sekolah dan melaksanakan program SLHT tentunya. Wah, menarik sekali nih berarti ya. Nah, ngomong-ngomongin SLHT, berarti SLHT itu sama ya kayak OSIS gitu ya? Mirip sama OSIS. Oke, boleh nggak sih diceritain sedikit mengenai SLHT? SLHT itu ruang untuk siswa mengembangkan jiwa kepemimpinannya dan juga mengembangkan minat bakatnya. SLHT juga berpedomankan 7 habits dari Leader in Me, seperti itu. Oke, baik. Berarti itu wadah ya untuk para siswa lebih berkembang lagi gitu ya? Betul. Boleh nggak sih ceritain apa ketertarikan Aidin menjadi ketua SLHT? Ketertarikan saya menjadi ketua SLHT. Di awalnya kan saya masuk SLHT itu sebagai anggota. Nah, di sana saya belajar mengikuti beberapa kegiatan kepemimpinan dan belajar juga banyak pengalaman dari sana. Dan dari situ saya menjadi tertantang saat ada pemilihan ketua OSIS baru, ketua SLHT baru. Itu saya merasa tertantang dan saya berinisiatif untuk mengajukan diri menjadi ketua SLHT. Oke, baik. Berarti memang tadinya anggota SLHT, Iya. terus seneng nih sama kegiatan-kegiatannya dan tertantang untuk menjadi ketua SLHT sekarang. Betul. Betul. Oke, Masya Allah keren banget ya. Jadi sejak awal memang Aidin sudah punya visi yang jelas gitu ya. Iya. Oke Aidin, sebelum masuk ke pertanyaan inti, Ibu akan kasih 3 pertanyaan. Kita games dulu kali ya, Iya. biar cair gitu. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Ini lebih ke Aidin banget atau enggak gitu ya? Oke. Aidin itu lebih suka bekerja sendiri atau bekerja dengan tim? Personally saya lebih cenderung ke sendiri, tetapi karena saya masuk SLHT, jadi ya saya dipaksa untuk keluar dari zona nyaman dan bekerja dengan teman-teman saya. Dan di 7 Habits juga ada diajarkan yaitu habit ke-6 yaitu synergize. Oke, berarti Aidin itu lebih suka bekerja sendiri tadinya, terus berhasil keluar dari zona nyaman dan akhirnya bisa bekerja dalam tim gitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan kedua ya. Ya. Oke. Aidin ini lebih suka memimpin yang banyak bicara atau yang banyak mendengarkan kira-kira? Pada awalnya saya kira pemimpin itu harus pandai bicara, public speaking gitu ya. Tapi emang iya sih pemimpin harus bisa public speaking. Tapi dalam 7 Habits itu ada habit ke-5 tuh menjelaskan bahwa seek first to understand dan to be understood, yang artinya mendengar terlebih dahulu lalu didengarkan. Yang itu artinya seorang pemimpin harus bisa mendengarkan dengan baik anggota-anggotanya lalu bisa menyampaikan pendapatnya. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Berarti memang harus pandai cara mendengarkan ya? Iya, betul. Baru bisa nanti berbicara di depan orang. Iya. Nah, kita langsung ke pertanyaan terakhir. Aidin ini lebih suka mengatur strategi atau bertindak secara langsung? Kalau saya sih ya, karena semua itu harus direncanakan gitu. Dan di 7 Habits juga, di habit kedua itu ada begin with the end in mind, yaitu memulai dari tujuan akhir. Jadi saya akan memilih mengatur strategi terlebih dahulu, karena tanpa strategi kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk
mencapai tujuan tersebut seperti itu. Oke, berarti harus disiapkan dulu ya sebelum Iya. bertindak gitu ya. Oke, baik, Masya Allah. Jawaban Aidin tuh benar-benar mendefinisikan peran Aidin di sekolah sebagai pemimpin muda. Masya Allah. Oke, Aidin, kita langsung aja nih ya bertanya ya. Nah, Aidin ini di SMP Kreativa itu ada sistem leader in me. Betul Oke, ya? ya. Sistem ini yang menanamkan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Betul ya? Ya. Nah, menurut Aidin, bagaimana sih sistem ini diterapkan di lingkungan sekolah? Leader in Me ini mengajarkan tentang 7 habits yang Oke. tadi saya mention berkali-kali ya. Mm-mm. Itu ada be proactive, begin with the end in mind, put first things first, think when, seek first to understand and to be understood, synergize dan sharpen the soul. Itu tidak hanya dalam diajarkan melalui teori saja, tetapi juga diimplementasikan melalui praktek-praktek, melalui kegiatan-kegiatan kepemimpinan. Misalnya ada di SLHT, kegiatan kepramukaan, leadership day, leaders camp, dan lain-lain. Dan semua kegiatan itu direkam dalam My Leadership Portfolio. Itu buku gitu, fungsinya untuk merekam kegiatan-kegiatan siswa. Oke, baik. Berarti Seven Habit ini tuh mata pelajaran ya berarti ya? Iya, mata pelajaran. Oke, berarti di SMP itu tidak hanya belajar tentang teori, betul ya? Iya, betul. Tapi juga dia praktekin yang Iya. tadi kegiatan-kegiatannya yang Aidin sampaikan. Iya, Betul. Terus juga tadi ada MLP juga ya? MLP, iya benar. Oke, Masya Allah ini keren banget ya berarti ya. Nah, menurut Aidin, apa sih perbedaan utama belajar di sekolah biasa dan di sekolah berbasis kepemimpinan seperti di SMP Kreativa? Saya rasa perbedaannya sangat signifikan ya Bu ya. Karena di SMP Kreativa itu tidak hanya tentang akademik, tetapi juga mengajarkan keterampilan kepemimpinan juga, dan juga mengembangkan dan mengeksplorasi minat bakat. Dan diajarkan untuk menghargai perbedaan, Oke. inklusif seperti Oke. itu. Oh, berarti di SMP Kreativa juga ada inklusif ya? Ya, Mengajarkan tentang perbedaan. Ya, Betul ya. Terus betul. juga tadi ada minat bakat ya? betul Bu. Oke, berarti ini yang membuat SMP Kreativa itu unik gitu ya? Iya Bu. Ada inklusifnya, ada minat bakat dan kepemimpinan. Iya. Betul, Masya Allah. Baik, Aidin bisa nggak sih ceritakan contoh konkret nih ya, kegiatan yang mengembangkan jiwa kepemimpinan siswa? Contoh konkretnya, jadi kegiatan di SMP Kreativa itu banyak, saya sebutkan ya. Jadi ada leadership day, Oke. leaders camp, ada business day, dan banyak lagi lah. Oke. Dan menurut saya yang paling semuanya itu berkesan. Dan misalnya ya, saya waktu itu pernah dipercayai untuk memimpin acara leadership day. Dan di leadership day itu acara kepemimpinan besar di mana semua siswa terlibat dalam mulai dari perencanaan, eksekusi sampai dengan evaluasi seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti banyak ya kegiatan-kegiatan memang yang mendukung gitu ya. Ya, Nah, bicara tentang leadership day ini ya, bisa nggak sih ceritain pengalaman yang menarik gitu di menurut leadership Aidin? day. Iya, betul. Menurut saya paling berkesan tuh pada saat kami mengajukan proposal kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor. Nah, ini kan semuanya dilakukan oleh siswa ya. Jadi kita mulai dari perencanaan, Oke. itu waktu itu pernah rapat dengan manajemen sekolah, presentasi ke ke yayasan, lalu nyari sponsorship, semua dilakukan oleh siswa, dan alhamdulillah acaranya tuntas, berhasil. Kami mendapatkan berbagai dukungan dari berbagai pihak, dan bisa membuat acara yang bermanfaat bagi, alhamdulillah kami berhasil melaksanakannya tuntas dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, dan alhamdulillah Bermanfaat ya? bermanfaat bagi pelajar sekota Bogor. Masya Allah, keren banget ya berarti ya acara ini sangat Iya, berkesan ya. betul. Karena sampai ke Dinas Kota Bogor gitu ya. Iya. Masya Allah, berarti keren banget ya. Semoga nanti bisa buat bekal Aidin ke depannya. Amin. Oke Aidin nih, sebagai ketua SLHT pastinya ada tantangan dong ya. Iya, betul.
tantangan yang Aidin hadapi. Nah, bisa nggak sih diceritakan salah satu tantangan terbesar yang pernah Aidin alami dan bagaimana sih cara mengatasinya? Tantangan terbesar. Mm-mm. Tantangan terbesar saya saat di SLHT yaitu yang pertama ada mengatur waktu Mm-mm. antara akademik dan juga organisasi. Oke. Lalu ada juga memotivasi teman-teman saya dan juga diri saya sendiri. Ya, itu salah satunya, salah duanya. Salah duanya itu ya. Ya, Oke. dan dari situ saya juga kan sudah diajarkan tentang Seven Habits. Mm-mm. Jadi tantangan-tantangan tersebut saya bisa Atasi. cari solusinya, saya bisa atasi dan bisa mengimprove saya dan teman-teman saya. Oke, baik. Berarti dari dua tantangan itu bisa teratasi lah ya. Iya, Alhamdulillah. Berkat dukungan Seven Habit, belajar Seven Habit, dan juga orang-orang di sekitar. Betul ya? iya Dengan betul. guru, teman-teman yang lainnya. Iya, Betul. Oke, baik. Nah, Aidin, kan Aidin kita udah ngobrol panjang lah ya. Aidin juga sudah udah 3 tahun ya. iya 3 tahun. Apa sih manfaat yang dirasakan selama menjabat sebagai ketua SLHT ini dan juga siswa tentunya? Terus apakah bisa membantu di masa depan Aidin? Pada awalnya saat kelas 7, saya adalah seorang yang kurang percaya diri dan komunikasinya masih kurang. Dan lalu saya masuk ke SLHT dan menjalani berbagai kegiatan, belajar banyak dari SLHT itu. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi pribadi yang lebih percaya diri, berani, dan juga berkomunikasi dengan baik. Dan pertanyaan kedua yaitu apakah bermanfaat? Tentu ini bermanfaat, pengalaman-pengalamannya pasti bermanfaat. Tidak hanya pengetahuan, keterampilan, tapi juga soft skills-nya pasti dibutuhkan untuk masa depan yang mendatang. Oke, baik. Berarti ini sangat bermanfaat ya. Iya betul. Yang tadinya lugu gitu ya, belum bisa apa-apa, selama di SMP Kreativa udah lebih berkembang, lebih baik. Iya, alhamdulillah. Karena kan memang betul kata Aidin, zaman sekarang untuk masa depan tuh kita tuh butuh skill dan soft skill, betul ya? Betul, dan alhamdulillah Aidin sudah mengembangkan itu. Iya, Betul, betul. alhamdulillah. Oke, baik Aidin, dari tadi kan kita sudah berbincang panjang ya mengenai pembelajaran, terus kepemimpinan juga. Nah, tentunya Aidin sudah paham betul ya tentang SMP Kreativa dan kepemimpinan, insya Allah. Nah, bagaimana sih kesan pertamanya dulu terhadap SMP Kreativa? Dan sekarang kan sudah 3 tahun berarti ya? Iya. Nah, itu kesannya tuh seperti apa dengan SMP Kreativa? Banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang berkesan di SMP Kreativa selama 3 tahun ini. Izin menyampaikan beberapa aja ya. Jadi ada di SLHT saya melaksanakan entrepreneurship. Oke. Itu saya membuat produk. Itu ada bikin sando, tau kan sando? Oh, sando yang sandwich itu ya? Iya, Yang iya. dalamnya krim sama buah gitu? Iya, iya. Oke. Sando dan juga es teh manis. Oh, es teh manis. Iya. Saya ingat banget waktu itu bikinnya di rumahnya Damara, izin mention, di rumahnya Damara sama Sakib, Alvaro, Damara, Hana, Sazia, Belva, dan juga Zahra. Rame ya? Ya, rame. Itu pas hari Sabtu malam-malam nggak salah. Dan keesokan harinya di hari Minggu, kita jual di siang hari. Jualnya siang hari soalnya paginya itu hujan ya. Masya Allah. Jual di siang hari, kita jual di public area di Kota Bogor. Oke. Dan alhamdulillah hasilnya jauh lebih baik dari ekspektasi Oh, dari Masya rencana gitu. Allah. Seneng banget gak sih pasti itu ya? Iya, seneng banget tuh. Hasilnya. Oke. Baik. Lalu beberapa bulan yang lalu saya dan teman-teman SLHT juga mengadakan Leadership Day Oke. yang tadi sudah dijelaskan Iya, ya. yang sudah di-mention ya. Itu menyelenggarakan forum OSIS sekota Bogor Oke. yang mengundang para ketua OSIS di Kota Bogor untuk berkumpul dan berdiskusi mencari solusi untuk masalah literasi di kalangan kaum muda gitu. Oh, oke. Berarti dikumpulin gitu ya satunya. Iya. Forum gitu ya? Iya, forum. Oke. Terus apa lagi nih? Ada PJBL, Project Based Learning. Oke. Di Project Based Learning ini saya mencoba melakukan hal yang berbeda dari teman-teman saya. Ini hal yang sulit menurut saya sih, tapi awalnya. Itu saya membuat penelitian
tentang di bidang sosial psikologi. Oke, ada contohnya, boleh ditunjukin dulu contohnya? Ini nih. Ini judulnya Illuminating the Spotlight Effect. Oke, kita kasih tahu dulu nih ya. Ini adalah project Aidin ya. Project saya. Oke. Oke, boleh langsung dijelasin apa sih nih Jadi, dari ini dalamnya nih? Pejabat saya ini tadi Illuminating the Spotlight Effect. Ini saya meneliti tentang masalah psikologi tentang self focus bias di SMP Kreativa, dan di sini saya belajar tentang mengolah data, mencari data, dan juga otomatisasi pengolahan data. Habis itu ada pembuatan proposal proposal penelitian yang strukturnya baik dan benar gitu. Dan ini saya juga membuatnya dalam bahasa Inggris, jadi saya juga sekalian belajar bahasa Inggris gitu. Oh iya, nih semuanya bahasa Inggris semua dalamnya ya? Iya. Tapi kamu ngerti? Ngerti. Berarti udah keren lah ya, ini bahasa Inggris semua, Masya Allah. Oke, berarti ini PJBL tahun ini ya? Iya, tahun ini. Oke, terus ada lagi nih kira-kira kesannya? Lalu ada kompetisi. Saya mengikuti banyak kompetisi, dan yang paling berkesan untuk saya sih saat saya mengikuti ASEANCO Batch 9 pada saat saya kelas 8. ASEANCO ini adalah kompetisi olimpiade se-ASEAN, dan di situ saya memilih bidang bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris, grammarnya, vocabulary, dan lain-lain itu bersama instructionnya. Sama Mr. Rizky, guru bahasa Inggris di SMP Kreativa. Dan alhamdulillah saya masuk ke babak final dan menjadi grand finalis. Masya Allah. Dari situ saya tertantang dan ingin mencoba lagi. Dan mencoba lagi di ASEANCO Batch 10, dan yang saat ini saya sedang jalani. Oke, Masya Allah. Berarti sekarang lagi kompetisi juga gitu ya? Iya. Oke, kita doakan ya semoga lancar. Amin. Ya, amin. Dan menang ya? Amin. Oke, baik. Ada lagi nggak kira-kira? Udah cukup ya? Oke, baik. Berarti banyak banget kesan-kesan di SMP Kreativa ya? Masya Allah. Yang ya kira-kira yang tadi dijelasin tuh apa namanya, yang udah lama gitu ya, tuh melekat gitu ya berarti ya. Semoga bisa. Semoga bisa dipakai terus buat masa depan ya, menjadi bekal. Amin. Tadi kan sempat dimention ya, ada guru berarti ya, Mr. Rizky ya. Nah, menurut Aidin seberapa berpengaruhnya nih peran guru-guru yang sudah membuat Aidin tuh jadi seperti ini gitu, sampai pencapaian seperti ini gitu? Untuk guru-guru sangat berpengaruh ya pada pencapaian saya. Guru-guru sangat membantu, mulai dari ada bimbingan belajarnya, mentoring, itu dilakukannya mau di luar sekolah maupun di luar sekolah, guru-guru pasti membantu gitu, membimbing. Baik, berarti sangat berperan ya, membimbing, coaching juga gitu ya, di sekolah maupun di luar sekolah tentunya. Ada nggak sih pesan atau kesannya buat guru-guru di SMP Kreativa nih? Boleh disampaikan lewat kamera. Terima kasih kepada guru-guru di SMP Kreativa yang telah membimbing saya, mengajari saya, dan juga memotivasi dan juga mendorong saya sampai saya telah menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, Aidin, kita sudah tadi banyak berbincang-bincang ya tentang Aidin, tentang kepemimpinan Aidin juga di SMP Kreativa. Terima kasih banyak. Nah, Aidin, ada gak sih pesan buat teman-teman yang ingin bergabung ke SMP Kreativa? SMP Kreativa ini cocok bagi kalian yang ingin mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan juga mengeksplorasi minat bakat kalian juga. Oke, berarti cocok ya untuk orang-orang atau anak-anak yang ingin mengembangkan minat bakatnya dan kepemimpinannya. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Aidin yang sudah meluangkan waktu datang kemari. Terima kasih kembali, Bu. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan sekolah SMP Kreativa, jangan lupa langsung cek aja websitenya dan media sosial di SMP Kreativa. Jangan lupa di-subscribe tentunya. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.